Baik, berikutnya adalah menu yang ketiga, adalah menu layanan. Nah, di dalamnya ada menu jenis layanan dan detail layanan. Sebenarnya ini hanya tampilan saja ya, karena tidak bisa diedit kecuali dari pusat yang edit. Menu layanan yang pertama, jenis layanan ini menampilkan jenis-jenis layanan, mulai dari bangun rumah, renovasi rumah, sampai perbaikan-perbaikan kecil di dalamnya. Jadi untuk jenis layanan ditentukan oleh pusat dan masing-masing cabang sama, hanya nanti masing-masing cabang bisa request, misalnya di cabang sudah ada teknisinya atau sudah ada tenaga SDM-nya ya, dan di menu jenis layanan kita belum menyediakan layanan tersebut, sehingga cabang bisa request jenis layanan tertentu yang memang belum tersedia di jenis layanan ini. Contoh misalnya sini kan tersedia mulai renovasi rumah, bangun rumah, plafon gipsum, talang atap, sampai halaman 10 ini sampai tukang potong rambut. Nah, mungkin nanti di cabang barangkali ada misalnya yang belum ada membuat layanan bengkel motor panggilan misalnya. Itu bisa request, nanti kita buatkan landing page khusus, terus jenis layanannya kita masukkan di cabang tertentu begitu. Dan tidak berlaku di semua cabang, jadi cabang-cabang khusus saja yang request dan sudah ready gitu, sudah ready SDM-nya. Terus yang kedua ada detail layanan. Detail layanan ini adalah detailing dari jenis layanan. Di dalamnya menyertakan tarif ya, tapi ini hanya tarif umum saja yang kita buat berdasarkan tarif yang berada di Malang. Jadi tidak saklek, untuk tarifnya nanti bisa disesuaikan dengan cabang masing-masing. Misalnya di Malang untuk tarif desain arsitektur, gambar dananya 8.000 per meter persegi misalnya. Sedangkan di Jogja misalnya 10.000 per meter persegi, atau di atasnya atau di bawahnya itu terserah. Itu fleksibel saja. Ini hanya patokan umum saja, dan ini kebetulan kita buat berdasarkan layanan tarif di Kota Malang, tidak di cabang lain. Kurang lebih seperti itu untuk fitur atau menu layanan. Kemudian yang berikutnya ada menu material. Nah, menu material ini sebenarnya sama seperti menu layanan yang diisi oleh pusat atau bisa diisi dari masing-masing cabang berdasarkan dari project. Nanti begitu ada belanja bahan, terus kemudian harga bahannya berapa, itu masuk di sini nanti. Ini hanya menampilkan saja, hanya untuk patokan ketika ada belanja bahan di Malang berapa, di Jogja berapa. Jadi nanti suatu saat apabila dibutuhkan ini menjadi harga ukuran umum lah ya, harga pasar di Indonesia begitu kurang lebih. Terus yang terakhir ada menu inventaris. Nah, untuk menu inventaris ini kalau ada, jadi untuk manajemen inventaris kantor kami sediakan menu inventaris, tapi tidak harus juga karena kantor tidak harus punya inventaris. Tapi apabila kantor punya inventaris, itu bisa dimasukkan datanya di sini, sehingga kita bisa memasukkan misalnya tambah inventaris baru di sini, kemudian kita masukkan nama inventarisnya misalnya ini Pugut gitu ya. Waktu beli barunya 32.500, setelah tanggal belinya 25 Februari 2021. Status barang ada di gudang. Semisalnya dipinjam mitra tukang, kita bisa mengeditnya, terus dibawa oleh tukang A. Itu kita bisa mendeteksi inventaris kantor kita berada di siapa sekarang. Seperti ini, tangga teleskopik dipinjam oleh Heri Sugianto. Seperti itu kurang lebih. Kemudian tes pen ada di tukang handoko, plesteran ada di tukang handoko, begitu sampai halaman yang terakhir. Kurang lebih begitu untuk menu database. Jadi mulai dari dashboard, order dan project, layanan, material, dan inventaris. Tapi nanti kita akan membahas lebih detail di simulasi layanan. Nanti akan ada contoh bagaimana menggunakan aplikasi ini ketika implementasi di lapangan begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.